Yeah, hello everyone. Good morning. How are you today? We meet again in English class. I'm going to explain about simple sentences and compound sentences. So please pay attention. Baik, dalam bahasa Indonesia kita sudah mengenal bahwa struktur kalimat itu terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, atau SPOK. Nah, dalam bahasa Inggris juga mempunyai struktur yang sama, yaitu simple sentences, kalimat sederhana, terdiri atas subjek, verb, objek, adverb. Ya. Jabatan subjek, dia adalah aktor dalam kalimat tersebut. Kemudian jabatan predikat adalah menjelaskan sebuah proses. Jabatan objek adalah menjadi target. Dan kemudian jabatan keterangan itu adalah sebuah circumstances, lingkungan, kondisi. Nah, subjek in English itu haruslah dalam bentuk noun, kata benda. Predikat itu harus verb, kata kerja. Objek dia harus noun. Dan adverb itu bisa berupa adverb of comparison, of verb of condition, adverb of manner, adverb of place, adverb of purpose, adverb of reason, adverb of time. Ya, jadi struktur kalimat in English adalah subject, verb, object, and adverb. Nah, verb, kata kerja, ini adalah bagian yang paling prinsip dalam sebuah kalimat. Dan seringkali ini menjadi kesulitan bagi mahasiswa. Sebab memang variasi verb itu luas sekali. Verb bisa menjelaskan bahwa kalimat itu kalimat aktif atau kalimat pasif. Dari verb kita sudah tahu bahwa kalimat itu apakah indirect speech or reported speech. Dari verb kita bisa tahu apakah kalimat itu bentuk conditional sentence. Verb juga menentukan tenses dari kalimat itu. Verb juga bisa dalam bentuk kausatif atau juga subjektif. Ya. Jadi verb ini yang harus dipelajari lebih mendalam karena variasinya sangat banyak. Jadi Bapak ulang bahwa subjek itu harus kata benda or noun. Verb itu adalah menduduki jabatan predikat. Objek itu harus noun. Dan keterangan itu harus adverb. Nah, subjek ini bisa berupa concrete noun atau abstract noun, kata kerja konkret, kata kerja yang bisa dirasakan oleh panca indera, atau abstract noun. Noun juga bisa berupa kumpulan kata benda. Ya, jadi lebih dari satu, bisa dua atau tiga, bahkan lebih kata-kata benda. Itu disebut dengan noun phrase. Subjek juga bisa berupa anak kalimat. Bisa juga anak kalimat atau subclause. Nah, ini harus dipelajari dalam pelajaran berikutnya, yaitu tentang noun clause atau adjective clause. Nah, jabatan predikat harus diisi dengan verb, kata kerja. Dan kata kerja ini bisa berupa verb, regular verb, or irregular verb. Atau bisa juga auxiliary verb, to be, am, is, are, was, were, atau had. Bisa juga verb kata kerja itu berupa kumpulan kata kerja. Nah, jadi lebih dari satu kata kerja atau verb phrase. Jabatan objek itu harus noun. Noun ini bisa concrete noun or abstract noun. Bisa juga kumpulan kata benda atau noun phrase. Atau bisa juga anak kalimat atau subclause. Subclause di sini bisa berupa noun clause atau adjective clause yang akan dijelaskan dalam pelajaran berikutnya. Adverb di sini bisa juga berupa adverbial phrase, kumpulan kata keterangan, adverbial phrase. Bisa juga adverbial clause, kalimat adverbial, ya. Baik. Apabila dua simple sentences digabung, maka dia bisa menjadi compound sentences atau kalimat majemuk. Jadi compound sentences atau kalimat majemuk adalah terdiri atas dua atau bahkan lebih simple sentence. Yang masing-masing sentences adalah mempunyai struktur subjek.
and then predicate, object, and then adverb. Demikian pula kalimat yang kedua harus subject, verb, object, and adverb. Ya, jadi kedua simple sentence dihubungkan dengan conjunction atau kata sambung ya, dihubungkan dengan kata sambung. Dan kata sambung yang digunakan tuh diantaranya adalah and, but, or else, nor, for, on the other hand, as well as, yet, so. Ya, nah conjunction ini umumnya ada di tengah, menghubungkan antara simple sentence 1 and simple sentence 2. Nah, ini yang disebut dengan compound sentences ya. Baik. Oke. Baik, lanjut. As an art ini sebagai adverb, kemudian it subject, embraces adalah verb, knowledge of the way to perform the operation of the farm. Nah, ini adalah sebagai objek. In a skillful manner adalah adverb. The skill subject is categorized ada bentuk pasif, ini verb. Kemudian as dia sebagai adverb. Physical skills ini sebagai frase, noun phrase. Kemudian titik 2, it involves the ability and capacity to carry out the operation in an efficient way for. Nah, it ini subject, involves adalah verb. The ability and capacity adalah sebagai objek sampai dengan panjang ini ya, sampai dengan operation. And then in an efficient way adalah adverb. In an efficient way for example, handling of farm dan seterusnya ini adalah sebagai adverb. Baik, lanjut mental skill. Ini noun phrase. Kemudian the farmer subject is able to take. Nah, ini verb ya, ini dalam bentuk verb phrase. Kemudian a decision adalah noun. A decision based on experience adalah noun, such as dan seterusnya sampai dengan titik ini adalah sebagai adverb. Nah, inilah contoh bagaimana kita membuat sebuah struktur dalam kalimat tersebut. Nah, karena dengan kita bisa mengidentifikasi struktur kalimat itu, dia akan lebih cepat ditangkap makna artinya, ya. Nah, ini Anda nanti bisa melatih sendiri bagaimana jabatan dalam kalimat-kalimat di bawah ini. Baik. Ya, berikutnya ini contoh dari sebuah jurnal, ya. Coba kita identify, kita uraikan jabatan dalam kalimat tersebut. Karena dengan kita bisa menguraikan mana subjek, mana verb, mana objek, mana adverb, kita akan lebih cepat memahami makna arti dari sebuah kalimat bahasa Inggris. Baik, lanjut ke sini. Green bean adalah subjek, kemudian is, ini adalah verb. One of the legume plant serving as a source of vegetable protein is adalah objek. The plant is subject, is consumed, ini bentuk pasif, ini verbnya, widely ada adverb. And then by definition, due to its important role in fulfilling health needs as a nutritious food ingredient, ini adalah sebagai objeknya. Lanjut kalimat berikutnya, Rihanna et al. Stated. Subjeknya Rihanna et al. Kemudian stated adalah verbnya. Kemudian beans, subjek, are adalah verb. Source of vegetable protein, itu adalah nounnya. Rich in vitamin A, B, C, ini adalah masih juga objeknya. Ya, kemudian and conjunction. Nah, kemudian have ini adalah verb bagi subjek beans ya. Have great potential for the treatment of several diseases. Nah, ini adalah objeknya, such as oxidative stress dan seterusnya sebagai adverbnya. Oke, sampai di sini ya, Anda bisa lanjutkan sendiri dan kita di sini ada beberapa kata yang juga perlu Bapak jelaskan secara singkat di sini, yang mana furthermore ini adalah adverb transisi ya. Jadi furthermore, kemudian therefore, meanwhile itu adalah adverb transisi. Jadi supaya antar kalimat itu lebih smooth, lebih halus, diberikan keterangan transisional ya. Furthermore, right, therefore, and meanwhile. Baik, itulah sebagai contoh menguraikan sebuah kalimat agar lebih mudah dimengerti dengan kita bisa ya mengidentifikasi mana subjek, mana verb, mana objek, mana adverb. Baik, demikian pengantar dari pelajaran hari ini, yaitu simple sentences and compound sentences. Bye-bye.